Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua tentunya tak lupa sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, uswah wa qudwah kita, teladan terbaik kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman perbankan syariah yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana kelembagaan Bank Sentral untuk mengawali atau menjadi pengantar dalam mata kuliah kebank sentralan dan OJK ini. Tentunya kita bisa mengawali dengan melihat bagaimana fluktuasi perekonomian dunia yang terus berjalan ya seiring dengan goncangan ekonomi yang telah ditimbulkan oleh beberapa negara dengan julukan powerful country gitu ya. Negara-negara yang adikuasa maju begitu. Tentu ini bisa dikatakan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, perekonomian Indonesia bisa kita lihat terus menunjukkan sinyal yang positif. Ini bisa kita lihat dari sisi produk domestik bruto atau PDB-nya begitu. Teman-teman bisa lihat dalam kurun waktu 1 dekade terakhir ya, bagaimana perekonomian Indonesia terus merangkak ke arah perkembangan yang bisa dikatakan positif. Tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 1 dekade pasca krisis 97-98 ya, ini bisa dikatakan mengalami pemulihan dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 4,6% per tahun. Setelah momentum itu ya, pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia mengalami akselerasi ya. Tentu ini dengan pengecualian ya, pada tahun 2009 teman-teman bisa ingat ya, terjadinya krisis ketika itu akibat goncangan dan ketidakpastian kondisi finansial global ketika itu. Dan akhirnya kembali memuncak naik ya, maksudnya memuncak naik sebesar 6,5% di tahun 2011. Namun kendati demikian, setelah 2011 ekspansi perekonomian Indonesia mulai melambat ini. Meski tetap stabil di beberapa sektor vital pada perekonomian Indonesia. Kemudian di tahun 2015 perekonomian Indonesia bisa dikatakan kembali mencatat perkembangan yang positif. Kinerja stabilitas makroekonomi semakin baik ya, ini diikuti dari momentum pertumbuhan ekonominya. Stabilitas makroekonomi yang semakin membaik tercermin dari tercapainya target inflasi 2015 sebesar 4,1% saja. Menurunnya defisit transaksi yang berjalan ke tingkat yang lebih sehat ini juga menjadi indikator yang positif. Kemudian terkendalinya tekanan terhadap nilai tukar rupiah ya sejak triwulan keempat tahun 2015 ini juga sebagai indikator positif juga. Kemudian terakhir adalah terjaganya stabilitas sistem keuangan yang mana memang ini bisa dikatakan adalah tujuan utama bank sentral yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, momentum pertumbuhan ekonomi ini bahkan bisa dikatakan mulai berlangsung ya sejak semester 2 2015 ya. Ini dengan kecenderungan yang meningkat begitu. Tetapi tentang perkembangan yang positif ini tentu tidak bisa dikatakan dicapai dengan mudah begitu. Kita bisa lihat berbagai tantangan eksternal dan domestik ya yang dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun 2015. Kita bisa katakan pertumbuhan ekonomi dunia lebih rendah dari perkiraan yang diprediksikan atau yang semula begitu. Namun pada saat yang sama,
ketidakpastian di pasar keuangan global ini semakin meningkat ya. Tentu ini bisa bersumber dari meningkatnya peluang kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, kemudian ada kekhawatiran negosiasi fiskal di Yunani ya. Dan ini apalagi diperburuk dengan tekanan atau adanya devaluasi yuan ya, mata uang China ya, yang tidak diantisipasi oleh Indonesia sebelumnya. Nah, tekanan terhadap perekonomian domestik ini diperberat oleh permasalahan struktural domestik yang masih ada. Berbagai tantangan tersebut memicu meningkatnya beberapa resiko seperti tingginya tekanan terhadap nilai tukar rupiah ya, menurunnya keyakinan pelaku ekonomi ya, kemudian meningkatnya risiko di sektor korporasi ya. Nah, ini apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat berdampak atau berakibat pada meningkatnya ketidakstabilan makroekonomi. Dan dampak selanjutnya tentu adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi. Namun tantangan perekonomian tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Namun seluruh negara di dunia pernah dan tengah mengalami tantangan dan permasalahan yang kurang lebih sama. Permasalahan ekonomi merupakan momok yang tersendiri bagi setiap negara, bahkan sebelum negara ini bisa dikatakan merdeka. Masalah ekonomi itu memang sudah menjadi masalah yang lama ya, bahkan sebelum negara Indonesia ini merdeka. Tentu dibutuhkan sistem ekonomi yang kuat dan handal untuk menjawab masalah ekonomi negara, sekaligus membahas rumusan perkembangan ekonomi ya. Ketika kita merespon berbagai tantangan negara, khususnya tantangan ekonomi negara, maka dibutuhkan suatu lembaga ya, lembaga negara dalam hal ini yang mempunyai otoritas dan dapat berperan sebagai pondasi negara, sekaligus mempunyai andil yang besar dalam pengambilan keputusan, baik keputusan ya atau kebijakan ya, kebijakan-kebijakan yang vital dalam hal ekonomi negara. Nah, ini pemerintah dalam hal ini tidak dapat berperan dan bertugas sebagai single factor, tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi dalam hal mengatasi berbagai permasalahan negara yang kompleks yang diakibatkan oleh globalisasi ekonomi yang tentu kita bisa lihat makin berkembang. Untuk mengawasi permasalahan ekonomi tersebut agar tetap di dalam koridor yang aman dan terkendali, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini dibentuklah lembaga keuangan sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab terhadap isu strategis sebuah negara. Dalam hal ini tentu kita berpikir adalah bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Secara garis besar, peran strategis bank sentral dapat terlihat dari 6 peran ya, dan fungsi bank sentral, yaitu sebagai yang pertama adalah bank sirkulasi ya, kemudian sebagai kasir pemerintah ya, kemudian bisa difungsikan sebagai banker of bank ya. Apa ini maksudnya? Ya, bank yang berfungsi sebagai induk bagi bank lainnya. Kemudian fungsi yang lain tentu adalah sebagai otoritas moneter. Kemudian sebagai otoritas sistem keuangan ya. Dan terakhir tentu adalah otoritas sistem pembayaran. Nah, fungsi bank sentral bisa kita lihat dari waktu ke waktu mengalami evolusi ya. Evolusi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa ya. Tentu ini sejalan dengan dinamika perkembangan perekonomian ya, khususnya yang ada di negara Indonesia. Ini bisa kita lihat dari awal evolusi ya. Bank sentral hanya berfungsi sebagai bank sirkulasi saja. Sebagai bank sirkulasi, bank sentral diberikan hak monopoli untuk mencetak dan mengedarkan uang saja. Nah, ini memang merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah ya. Namun selanjutnya, bank sentral mempunyai fungsi dan tugas yang lebih luas atau lebih kompleks ya. Termasuk sebagai kasir pemerintah tadi saya katakan, yaitu untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan perbankan.
Bahkan di negara tertentu terdapat juga bank sentral yang melakukan percetakan uang besar-besaran ya untuk membiayai pengeluaran pemerintah akibat apa? Defisit fiskal yang terjadi. Disinilah fungsi bank sentral sebagai otoritas moneter yang diperlukan tentu untuk mengendalikan jumlah uang beredar agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Jadi memang tidak dicetak seenaknya, tidak, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan perekonomian yang ada di sebuah negara. Lalu selanjutnya, fungsi bank sentral kemudian berkembang menjadi bankers of bank, ya. Ini fungsinya salah satunya adalah dengan bank sentral memberikan pinjaman jangka pendek kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Pemberian pinjaman tersebut saya kutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Henry Thornton ya. Ini pada tahun 1802 dan Walter Bagehot ini pada tahun 1873. Ini dikenal dengan istilah lender of the last resort ya. Lender of the last resort ya. Ini tujuannya apa bank sentral sebagai lender of the last resort ini? Ini tentu untuk atau bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri. Nah, karena menjaga kepercayaan suatu bank itu menjadi penting ya, karena ketidakpercayaan pada suatu bank ini akan dapat menimbulkan risiko sistemik ya. Ketidakpercayaan terhadap suatu bank ini dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Ya, kenapa? Karena dampak yang paling besar adalah dapat membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan. Ini yang dikatakan sistem itu seperti itu. Jika teman-teman melihat domino disusun begitu, kemudian dijatuhkan satu, akhirnya jatuh semua, itulah yang dimaksud resiko sistemik. Ini berdampak tidak hanya kepada satu bank yang bermasalah saja, tetapi akan berdampak pada bank-bank yang lain di suatu negara tersebut. Nah, tentu ini akhirnya menjadi penting ya, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Nah, ini tentu mendorong bank sentral bukan hanya berfungsi sebagai bankers of bank ya, tetapi juga menjadi otoritas perbankan atau jasa keuangan yang tugasnya menjamin kesehatan bank. Jadi memastikan bank-bank yang ada di Indonesia ini sehat ya, dan tentu menjaga stabilitas keuangannya begitu. Kemudian berkembangnya sistem keuangan dan perbankan ini juga mengakibatkan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan melalui transaksi tunai saja, tetapi juga transaksi non-tunai ya. Seiring dengan perkembangan hal tersebut, fungsi bank sentral kemudian juga berkembang ya sebagai otoritas sistem pembayaran. Sebagai otoritas sistem pembayaran, bank sentral juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua penyelesaian atau settlement dalam hal transaksi keuangan melalui perbankan dan non-bank dapat dilakukan dengan aman, ya, lancar dan efisien. Dan juga terakhir adalah andal juga dapat diandalkan. Dengan demikian bisa dikatakan sistem pembayaran bisa mendukung terciptanya kestabilan sistem moneter gitu dan sistem keuangan secara keseluruhan. Kemudian sejalan dengan fungsinya, tujuan bank sentral di dunia juga berevolusi ya dari mempunyai tujuan jamak atau multiple objektif menjadi mengarah ke bank sentral yang mempunyai tujuan tunggal atau single objektif. Ini bisa saya kutip dari opini atau tulisan Bapak Chandra Farkar ya pada tahun 1996. Beberapa tujuan kebijakan bank sentral ini beliau mengatakan meliputi satu, menjaga kestabilan harga dan nilai tukar. Ini yang pasti yang disampaikan pertama ya.
Kemudian yang kedua adalah menjaga kesinambungan neraca pembayaran. Nah, ini juga menjadi poin penting ya fungsi bank sentral. Kemudian yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan kesempatan kerja dan kesejahteraan umum. Ya, ini secara tidak langsung ya. Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukan adanya benturan kepentingan ya. Antara apa? Ya, antar tujuan tadi ya. Misalnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ini juga berdampak pada mengakibatkan inflasi yang tinggi pula ya. Benturan kepentingan sebagai contoh tersebut ini bisa mendorong bank sentral mengubah tujuannya menjadi tujuan tunggal saja. Misalnya kita bisa ambil contoh itu Bank Sentral Inggris ya atau Bank of England dan Bank Sentral Jerman ya. Ini mempunyai tujuan tunggal berupa menjaga inflasi yang rendah. Jadi sebisa mungkin inflasi itu ya serendah mungkin ya. Kemudian dari aspek kelembagaan, bank sentral pun juga berevolusi dan berkembang daripada sebelumnya. Sebagai yang awalnya sebagai bagian dari pemerintah menjadi bank sentral yang independen ya. Sebagai bagian dari pemerintah, bank sentral itu banyak dipergunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit ini. Banyak dipergunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit fiskal ya oleh pemerintah. Sehingga pada lanjutannya mengakibatkan tingginya laju inflasi. Bahkan tidak jarang ini mengakibatkan hyperinflasi ya di suatu negara. Ini bisa kita lihat bagaimana Indonesia pernah mengalami satu kondisi hyperinflasi ya sampai 600% ketika itu. Ini kan sangat sangat mengerikan kan begitu ya. Nah, inflasi yang tinggi tentu mengakibatkan penurunan tajam daya beli masyarakat ya, dan bahkan dapat mendorong kelesuan ekonomi atau resesi ekonomi. Ini tentu saja dampak dari inflasi yang terlampau tinggi begitu. Kemudian pada akhirnya ya, pemberian independensi kepada bank sentral baik dari sisi kelembagaan maupun instrumen kebijakan ini dapat mendorong bank sentral lebih fokus ya kepada tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara apa ya tadi? Menjaga atau melalui pengendalian inflasi yang rendah. Nah, sejalan dengan hal tersebut, di Indonesia pun ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang kebank sentralan ya, tentang bank sentral. Nah, ini Bank Indonesia masih menjadi bagian dari pemerintah ketika itu. Namun tidak lagi mempunyai peran ganda sebagai bank komersial, ya, yang perlu digarisbawahi itu. Masih menjadi bagian dari pemerintah, tapi tidak memiliki peran ganda sebagai bank komersial. Sehingga tujuan Bank Indonesia juga menjadi lebih fokus, yaitu mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Kemudian yang kedua mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja ini guna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang ada di Indonesia ketika itu. Pada era ini Bank Indonesia berperan sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah dan bankirnya bank ya, tadi saya katakan di awal tadi ya. Namun dalam perkembangannya kebijakan-kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam mencapai satu tujuan ini sering bertentangan dengan tujuan lain. Terlebih setelah krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 ya sampai 98. Pada tahun 97 dan 98. Sehingga untuk mengatasi masalah itu terbitlah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Tentang apa? Tentang Bank Indonesia yang mengubah tujuan Bank Indonesia yang semula tadi multiple objektif menjadi tujuan tunggal atau single objektif. Nah, berdasarkan undang-undang ini, Bank Indonesia ini bisa dikatakan fokus pada tujuan tunggal yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, sejalan dengan hal ini kebijakan yang ditempuh tentu juga mengalami perubahan drastis ya.
kebijakan moneter Bank Indonesia tidak lagi secara langsung bertujuan meningkatkan kapasitas output perekonomian, tetapi bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah. Tentu ketika kita pelajari, ketika mungkin yang teman-teman dulu SMA-nya di IPS atau pernah belajar ekonomi sebelumnya, sering ya dibahas kebijakan moneter dan fiskal. Nah, ternyata cara-cara pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 ini meliputi 4 hal ya. Yang pertama, empat tindakan. Yang pertama adalah melakukan operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua, menetapkan tingkat diskonto ya. Ketiga, ini menetapkan cadangan wajib minimumnya. Kemudian yang keempat adalah mengatur ketentuan dan pembiayaan. Ini tentu untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Nah, kebijakan pengendalian moneter tersebut tentu merupakan implikasi dari wewenang dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam melaksanakan tugas kebijakan moneter, ini Bank Indonesia senantiasa memantau perkembangan dan kecenderungan berbagai variabel ekonomi makro, moneter, dan keuangannya. Dalam hal ini Bank Indonesia mengemban beberapa tugas, yakni yang pertama, bagaimana Bank Indonesia ini merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunganya. Ini menjadi tugas pokoknya. Yang kedua tentu adalah untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan, ya, agar bank-bank yang ada di Indonesia ini senantiasa sehat walafiat, gitu ya. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan yang tadi dampaknya apa? Dampak sistemik yang mengerikan kan gitu ya. Nah, ketika kita melihat selanjutnya ya, tugas pengaturan dan pengawasan perbankan pada tahun 2013 ya, teman-teman mungkin sudah banyak yang mengetahui ya, tugas pengaturan dan pengawasan perbankan resmi ya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau kita sebut OJK gitu ya. Ini terhitung sejak 31 Desember 2013 ya. Ini tentu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kalau kita lihat berdasarkan undang-undang tersebut, pengawasan terhadap individual bank atau kita sebut mikro ya, mikro prudensial ini dilakukan oleh OJK. Namun BI, Bank Sentral, Bank Indonesia masih tetap melakukan pengawasan makro prudensial, yaitu pengawasan industri perbankan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini tentu dilakukan melalui pengawasan surveillance ya terhadap bank-bank yang mempunyai resiko sistemik ya. Jadi kalau kita ibaratkan BI itu mengawasi hutannya secara luas begitu ya. Nah, OJK ini mengawasi setiap pohon yang ada di dalam hutan tersebut. Ini kan gambaran sederhananya, semoga memudahkan begitu ya. Nah, inilah sebagai gambaran pokok bagaimana ketika kita melihat kelembagaan Bank Sentral dan OJK begitu. Terima kasih. Barangkali untuk kesempatan ini cukup. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp ya. Jangan lupa sebutkan NIM dan namanya, nama yang lengkap. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ada salah dalam laku dan lisan, juga mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.